ada dendam yang belum lunas, ada luka yang belum sembuh, dan ada satu nama yang bikin darah Alex Pereira mendidih tiap kali disebut Magomed Ankalaev. Kemudian ada Sean Brady yang rasa terindikasi nggak dipeduliin lagi sama UFC. Brady menantang keras Rakhmonov bersama Octagon 75. Lagi dan lagi kita bongkar drama di balik potensi pertarungan UFC. Setelah sebelumnya kehilangan tahtanya di kelas berat ringan UFC, Poatan si pemukul keras asal Brasil sekarang sedang mengasah pedangnya buat satu tujuan, balas dendam. Ya teman-teman, si Raja KO ini siap balik lagi dan ngasih pelajaran ke Ankalaev yang bikin dia jatuh tempo hari. Masih segar di kepala kita gimana duel pertama antara mereka berdua tuh panasnya kayak oven. Tapi sayang, di partai itu Ankalaev mainnya disiplin banget. Dia berhasil ngebaca permainan Pereira, ngasih tekanan, dan akhirnya keluar sebagai pemenang yang ngunci ocehan banyak orang. Tapi lo tahu sendiri bro, Pereira bukan tipe orang yang diem kalau diinjak harga dirinya. Setelah pertarungan itu, dia nggak nyari alasan, nggak cari pembelaan. Dia malah langsung balik ke gym, latihan keras sambil ngebatin satu hal. Gue bakal bikin lu ngerasain neraka di Octagon. Dan di tengah semua hype itu, datanglah suara dari sesama petarung Brasil, Caio Borralho. Dalam sebuah wawancara, dia ngasih prediksi soal rematch antara dua monster ini. Menurut dia, Alex Pereira yang sekarang udah jauh lebih siap. Borralho percaya kalau di rematch nanti, Pereira nggak bakal lagi nunggu momentum. Dia bakal gas dari awal, maksa Ankalaev buat ngerasain tekanan psikologis, dan kalau bisa ngelempar Ankalaev ke alam mimpi pakai hook maut khas Brasil. Tapi ya, jangan salah juga. Magomed Ankalaev itu bukan petarung sembarangan, dia udah jadi ancaman di divisi ini sejak lama. Teknik wrestlingnya tajam, IQ bertarungnya tinggi, dan dia tuh tipe petarung yang jarang banget bikin kesalahan. Gak banyak yang bisa bikin Ankalaev panik di dalam Octagon, apalagi sampai goyah. Tapi Poatan, dia bukan banyak orang, dia beda. Dia punya tangan dewa petir. Setiap kali dia ngelempar pukulan, rasanya kayak palu Thor lagi nyambit kepala lawan. Dan dengan Borralho bilang kalau Pereira udah mulai ngerti ritme pertarungan Ankalaev, kita bisa nebak arahnya, Pereira bakal all in. I heard that he was hurt on the first fight or something like that. He didn't say anything to me, but I heard that he wasn't like 100% on this fight. For sure, Ankalaev is a hard guy to fight because he's a very intelligent guy when he's fighting. So I think the fight will be mostly the same, but I think Alex could pressure a little bit more because now Alex knows that he can defend the takedowns because he defended a lot of takedowns in the first fight. Sorry. So I think right now he can risk to bring more pressure to Ankalaev to find that knockout and all that, and then I think the fight will be better for him after he does that. Rematch ini bukan sekadar duel biasa. Ini soal ego, harga diri, dan reputasi. Pereira mau buktiin kalau kekalahannya tempo hari itu cuma selipan kecil dalam sejarah besarnya. Dan buat Ankalaev, ini ujian berat buat ngebuktiin kalau dia bukan cuma menang hoki di pertemuan pertama. Octagon bakal jadi medan perang. Ini bakal jadi laga penuh adrenalin, penuh emosi, dan yang pasti penuh KO potensial. Jadi siap-siap aja bro, kalau mereka berdua beneran ketemu lagi, kita bukan cuma bakal nonton pertarungan, kita bakal saksikan perang habis-habisan. Divisi kelas welter UFC mulai panas lagi teman-teman. Di tengah keruwetan peta persaingan, satu nama muncul dari bayang-bayang, Sean Brady. Petarung Philadelphia ini nggak mau lagi cuma jadi penonton dalam perebutan singgasana. Dia mau masuk ke arena utama dan sasarannya jelas, Shavkat Rakhmonov, sang nomad yang dikenal sebagai monster tak terkalahkan dari Asia Tengah. Beberapa tahun terakhir, Brady udah pelan-pelan bangun reputasi. Diam-diam tapi pasti dia udah manjat tangga peringkat dengan kemenangan demi kemenangan. Di atas kertas, dia salah satu nama yang wajib diperhitungkan. Tapi lo tahu sendiri, divisi 170 pon itu gila. Banyak petarung yang ngaku siap jadi juara, banyak juga yang pengen langsung loncat ke perebutan sabuk tanpa proses.
Nah, di tengah semua drama itu, Brady datang bawa solusi. Duel berdarah demi gelar penantang nomor 1. Lewat podcast pribadinya, The Brady Bags Show, Brady ngasih sinyal keras bahwa dia pengen banget ketemu Shafkat di dalam oktagon. Dia dengar kabar burung kalau Shafkat bakal comeback antara November atau Desember. Dan buat Brady, momen itu pas banget buat nentuin siapa yang paling layak maju ngelawan juara berikutnya. Menurut Brady, kalau Shafkat memang udah digadang-gadang jadi penantang berikutnya, maka lawan yang bisa ngalahin dia harus otomatis dapat tiket emas itu. Dan dia yakin dirinya adalah orang yang bisa bikin Rakhmonov ngerasain kekalahan pertamanya. Gak nanggung-nanggung, Brady bahkan berharap duel ini bisa terjadi di Madison Square Garden di malam yang sama saat Islam Makhachev dan Jack Della Maddalena juga naik oktagon. Malam besar, panggung megah, pertarungan kelas dewa. Through a little birdie that Shavkat was saying something about him coming back in November or December. So if he's coming back in November, I want to fight soon, but I would wait and fight him at MSG on the same card as Jack and Islam. And then that's a true #1 contender fight. Because he was guaranteed a fight. I beat the #1 guy. Whoever wins that will be the true #1 contender. So I would like to do that. We're going to reach out this week and see if that's an option. Tapi sebelum semua itu kejadian, ada sedikit cerita belakang layar yang bikin situasi makin menarik. Brady udah ngerasa lapar bertarung sejak kemenangan terakhirnya. Gairahnya buat naik lagi ke oktagon udah meledak-ledak. Bahkan sekitar sebulan lalu, pihak UFC sempat ngajak ngobrol soal kemungkinan lawan dia dengan Ian Machado Gary di Chicago. Brady langsung siap, tinggal nunggu aba-aba. Tapi anehnya setelah itu, sunyi. Gak ada kabar lanjut, gak ada kontrak, gak ada kepastian. Beberapa minggu lewat dan akhirnya manajer Brady, Lloyd Pearson, yang juga pegang Ian, balik nanya, "Gimana, lu mau siapa?" Pertanyaan simple, tapi bikin semua rencana mulai berputar lagi. Brady pun langsung mikir cepat, ada beberapa opsi. Dia dengar kabar soal Joe Pyfer mungkin bakal masuk fight card tanggal 4 Oktober di Las Vegas. Buat dia, mending sekalian aja ikut main di event itu. Tapi kalau nggak, ada juga kartu di Vancouver yang bisa jadi alternatif. Yang penting, dia bertarung. Dia nggak peduli di mana, lawan siapa, atau kapan. Selama itu pertarungan buat naikin statusnya di peringkat, gasken. I have been trying to fight since my last fight. They called us about a month ago and asked about me and Ian for Chicago. I was in, didn't hear anything from the UFC or anything after that. So a couple weeks go by. Last week, Lloyd reaches out, our manager, who also manages Ian. They're like, "Yo, like, what do you guys want to do?" I'm like, "I want to fight." Now at this point, I'm like, October 4th. There's rumors Joe Pyfer might be on that card, might not be on that card. I'm like, let me get on that card. That's in Las Vegas. And then there's a Vancouver card. I was like, or let us main event that. Haven't heard anything back. Namun satu hal yang jelas dari semua celotehan Brady ini, Shavkat Rakhmonov adalah target utamanya. Brady nggak mau muter-muter lagi. Dia pengen buktiin bahwa dirinya pantas jadi ancaman utama di kelas welter. Dan menurut dia, satu-satunya cara untuk itu adalah dengan menghabisi Shavkat. Sebagian fans mungkin bakal bilang Brady terlalu berani. Lo sendiri tahu teman-teman, Shavkat bukan lawan sembarangan. Undefeated. Selain Gary, semua lawan diselesaikan sebelum bel terakhir. Dan punya aura mistis ala petarung dari gurun yang siap nelen siapapun yang datang. Tapi Brady, dia nggak gentar. Dia malah ngerasa ini adalah kesempatan emas buat nunjukin ke seluruh dunia bahwa namanya layak disejajarkan dengan para raja. Kalau pertarungan ini beneran kejadian, bisa dipastikan oktagon bakal berubah jadi arena perang. Dua petarung haus gelar, dua gaya bertarung berbeda, dua kepala keras yang nggak mau kalah. Dan satu tiket emas menuju perebutan sabuk menunggu di ujung pertarungan itu. Siapa yang bakal bertahan? Siapa yang bakal tumbang? Jawabannya cuma bisa ditentukan di dalam kandang. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, kalau Brady dan Shavkat akhirnya saling berhadapan, itu bukan sekadar duel. Itu akan jadi pertempuran buat tahta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.